Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, beberapa minggu yang lalu saya berada di Jakarta, teman-teman. Selama di Jakarta saya juga sempat membuat video tentang Jakarta. Jadi thank you banget sebelumnya nih untuk teman-teman yang udah bertanya dengan sangat antusias gitu ya di kolom komentar setiap video yang gue upload. Teman-teman, ketika saya di Jakarta itu saya kumpul dengan orang-orang dari berbagai daerah, teman-teman. Di antaranya ada orang Cilacap, orang Purwodadi sendiri, terus orang Betawi, orang Tasik, Garut, Sukabumi dan lain-lain. Nah, di sana saya pernah ada satu atau terbersit sebuah pertanyaan. Kenapa di daerah Jawa Barat selain di Jakarta itu tidak ada segala sesuatu tentang Majapahit, teman-teman. Entah itu nama bangunan, nama lapangan, nama jalan, itu nggak ada. Kalau di daerah lain mungkin banyak sekali kita menemui yang namanya Jalan Majapahit atau Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, dan lain-lain yang berhubungan dengan Majapahit. Hal ini pernah saya bahas sama teman-teman ketika berada di Jakarta, dan selama pembahasan itu saya tidak menemukan sebuah jawaban atau kesimpulan yang memuaskan. Oleh karena itu saya berusaha untuk mencari tahu, teman-teman, melalui saya bertanya-tanya kepada teman-teman yang sedikit banyak mengetahui sejarah, dan juga saya sharing-sharing di Google, teman-teman. Saya googling mencari sebuah jawaban kenapa di Jawa Barat itu tidak ada segala hal sesuatu yang berhubungan dengan Majapahit, sedangkan di wilayah Indonesia lainnya itu sangat kental sekali hal-hal yang berbau Majapahit. Bagaimana menurut teman-teman? Tuliskan pendapat teman-teman di dalam kolom komentar. Siapa tahu pendapat teman-teman ini bisa menjadi ide konten yang sangat bermanfaat untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel Lancaneru ini, silahkan berikan dukungannya dalam bentuk like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah lama mendukung channel Lancaneru dan selalu mengikuti video-video Lancaneru, saya ucapkan terima kasih. Dan dari semua penelusuran saya melalui googling, melalui kita bertanya kepada teman-teman yang sedikit banyak mengerti sejarah, ada dua jawaban yang menurut saya ini sangat logis, teman-teman. Mari kita bahas kedua kesimpulan tersebut. Yang pertama, hal ini disebabkan karena adanya perang peristiwa Bubat yang terjadi di sekitaran abad 13, teman-teman. Perang Bubat adalah pertempuran yang terjadi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda pada tahun 1357. Perang ini terjadi di alun-alun Bubat yang berada di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Perang Bubat terjadi karena perselisihan antara Pati Gajah Mada dari Majapahit dan Maharaja Linggabuana dari Sunda. Perselisihan ini berawal dari rencana pernikahan politik antara Raja Hayam Wuruk dari Majapahit dengan Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari Raja Linggabuana. Gajah Mada memaksa Maharaja Linggabuana menyerahkan Dyah Pitaloka Citraresmi kepada Majapahit sebagai tanda takluk, bukan sebagai pengantin Hayam Wuruk. Yaitu sebuah perang yang terjadi antara pasukan Majapahit dengan pengiring pengantin dari Sunda. Yang peperangan ini terjadi di lapangan Bubat, Majapahit, sebelah utara kerajaan Majapahit. Teman-teman, insiden Bubat ini atau peristiwa Bubat ini dapat kita ketahui dari beberapa sumber, teman-teman.
kebanyakan kita mendapatkan berita tentang Perang Bubat dari sastra. Nah, sastra ini kita urutkan. Ada yang namanya Pararaton. Yang selanjutnya kemudian ada namanya Carita Parahyangan. Kemudian ada Kidung Sunda dan Sundayana. Yang seperti sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu Kitab Pararaton, Kitab Parahyangan atau catatan atau Carita Parahyangan. Yang ketiga adalah dari Kidung Sunda, dan yang keempat adalah dari Kidung Sundayana. Kitab Pararaton itu adalah catatan yang berasal dari Majapahit, ditulis ketika zaman akhir Majapahit atau zaman Jawa Baru, teman-teman. Sedangkan Parahyangan itu adalah sumber dari pihak Sunda sendiri, yang kurang lebihnya itu hampir sejaman dengan Pararaton. Bukan sejaman teman-teman, tapi memang ditulis tidak jauh dari Kitab Pararaton, kurang lebih sekitar abad 15-16 teman-teman, kalau tidak salah. Kalau ada kesalahan informasi yang saya sampaikan, teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Dan sumber yang ketiga itu adalah Kidung Sunda dan Kidung Sundayana. Kedua kidung ini ditemukan di Bali, dan diperkirakan itu adalah zaman setelahnya, jauh setelah kejadian tersebut terjadi. Dan menyebabkan orang Sunda itu melarang anak turunnya itu untuk menikah dengan orang Jawa, sehingga rasa fanatikme ini membuat orang-orang Sunda atau orang Jawa Barat sekarang kita kenal itu memiliki antipati terhadap keberadaan Majapahit. Itu menurut menurut salah satu dari kesimpulan pencarian saya mengenai kenapa daerah Jawa Barat itu tidak ada keidentitikan terhadap Majapahit, sebuah negara yang memang berkembang dan sangat menjadi negara adikuasa ketika zaman kejayaannya. Sementara itu, kesimpulan kedua atas pertanyaan saya tersebut, teman-teman, yaitu kenapa orang di daerah Jawa Barat itu tidak ada nama ataupun nama jalan ataupun nama sebuah bangunan yang menggunakan nama tentang Majapahit. Kesimpulan ini lebih masuk akal daripada kesimpulan yang pertama tadi, teman-teman, karena menurut penelusuran saya ini bahwa Jawa Barat itu dulunya memang dikuasai oleh atau di dalam wilayah kerajaan Pajajaran, teman-teman, atau kerajaan Sunda. Sedangkan antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit itu tidak ada hubungannya. Sedangkan hampir seluruh wilayah Indonesia pada waktu yang lampau itu di bawah kekuasaan Majapahit ataupun berada di wilayah kemaharajaan Majapahit, teman-teman. Jadi wajar kalau daerah Jawa Barat yang bukan wilayah dari Majapahit itu tidak memiliki keterikatan ataupun hubungan budaya. Sampai orang-orangnya sampai sekarang itu bisa dibilang tidak mengenal Majapahit, tidak mengenal budaya Majapahit. Hanya mendengar saja dari dari beberapa sumber tentang Majapahit. Mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan Majapahit. Sekali lagi bahwa Jawa Barat itu tidak ada hubungannya dengan Majapahit. Sedangkan wilayah Nusantara lainnya itu seluruhnya merupakan wilayah ataupun daerah yang menjadi bagian dari kekuasaan Majapahit. Jadi wajar kalau di daerah selain Jawa Barat itu tidak mengenal
mengenal apa itu Majapahit. Sedangkan di wilayah lain selain Jawa Barat itu hampir semuanya sangat identik dengan Majapahit. Itulah sebabnya, yaitu Jawa Barat bukan wilayah Majapahit. Teman-teman, dari kesimpulan ini ada satu lagi pertanyaan yang terselip, yaitu kenapa Jakarta itu memiliki sebuah jalan yang dinamai Jalan Hayam Wuruk dan juga Jalan Gajah Mada. Hal ini terjadi ya teman-teman, itu karena Jakarta itu ketika dulu memang Jakarta itu adalah bagian dari Pajajaran, yaitu yang bernama Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu adalah salah satu pelabuhan yang dimiliki Pajajaran atau Kerajaan Pasundan, teman-teman. Tetapi ketika era kolonial, ya, sebelum era kolonial teman-teman, Sunda Kelapa itu sebelum era kolonial itu Sunda Kelapa itu pernah diduduki oleh Prancis, dan Prancis ketika itu diserang oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah, yang kemudian Sunda Kelapa berubah menjadi nama Jayakarta. Dari situ wilayah ini secara resmi itu menjadi bagian ataupun wilayah dari Majapahit, meskipun tidak lama teman-teman. Dan kemudian ketika Belanda melakukan invasi ke daerah ini, Batavia Jayakarta itu jatuh ke tangan VOC dan berganti nama dengan dengan Batavia. Teman-teman, dari sejak zaman Batavia inilah Jayakarta atau yang bernama Batavia itu menjadi pusat perdagangan bisnis global ya teman-teman, bahkan sampai ke Asia. Dan ini menyebabkan atau mengundang banyak orang untuk berdatangan ke sana. Apalagi semenjak kemerdekaan Indonesia yang kemudian Batavia dirubah menjadi daerah istimewa Jakarta, itu hampir seluruh pelosok tanah air itu banyak sekali orang-orangnya yang merantau ataupun berbondong-bondong untuk mengambil nasib, mencari kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Dari peristiwa ini menyebabkan banyak sekali budaya-budaya yang berasal dari Majapahit yang dibawa oleh para pendatang ini mau ikut mewarnai Jakarta. Beda lagi dengan kota-kota lainnya di Jawa Barat yang hampir tidak ada kedatangan orang-orang dari luar daerah ataupun yang pernah jadi wilayah Majapahit. Inilah yang menyebabkan kenapa Jakarta juga walaupun tidak menjadi bagian dari Majapahit, tetapi kebudayaan Majapahit bisa masuk ke sana. Teman-teman, mungkin inilah jawaban dari pertanyaan ini, kenapa kenapa Jawa Barat itu tidak ada sesuatu yang identik dengan Majapahit. Ya karena memang Jakarta itu bukan wilayah Majapahit, tidak ada hubungannya dengan Majapahit sama sekali. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.